Baik, kita mulai ya. Jadi, statistik ini kenapa kita perlu mempelajari tentang statistik? Karena kita sebagai engineer ya, engineer nih, dia punya peran engineer tuh. Kalian ya sebagai insinyur lah bisa dibilangnya kalau bahasa Indonesia ya. Nah, dia punya peran di mana perannya itu adalah problem solving. Pada semua isu-isu yang masyarakat miliki ya. Kayak misalnya seseorang nih, dia awalnya misalkan zaman dulu belum ada moda transportasi yang menggunakan mesin. Nah, misalkan saya pengen nih awalnya ya, problem pada masyarakat ya. Ini pada problem solving pada masyarakat. Pada isu masyarakat, saya kasih isu permasalahan-permasalahan masyarakat ya. Misalkan masyarakat di sini dia pengen pindah dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih cepat dibandingkan dengan moda transportasi yang ada pada saat itu. Misalkan kuda ya, dulu pakai kuda tuh. Nah, saya pengen lebih cepat, gimana nih caranya gitu kan. Nah, engineer nih tugas di sini, gimana kita pada isu masyarakat tersebut dibuatkanlah solusi. Nah, di sini produknya solusi ya, produk design atau desain produk. Nah, ini adalah tugasnya engineer ya. Jadi dari masalah yang ada kita pecahkan melalui suatu produk desain, di mana solusinya itu adalah produk desain. Nah, caranya menggunakan scientific method. Nah, caranya menggunakan scientific method. Nah, apa sih scientific method itu? Nih, saya eh, tunjukkan sebuah bar chart ya. Hmm. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah yang digunakan ya umumnya untuk para engineer nih untuk memecahkan isu-isu tersebut. Nah, gimana caranya kita mensintesis atau menghasilkan desain produk atau solusi gitu ya. Jadi diawali dari awalnya dimulai dari clear description atau deskripsi yang jelas gitu ya. Kita mau apa gitu. Lalu kita mengidentifikasi beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi. Nah, misalkan contohnya tadi ya, awalnya saya pengen mengubah moda transportasi dari kuda menjadi sesuatu yang lebih cepat gitu ya. Nah, faktornya apa aja nih yang bisa mempengaruhi hal tersebut gitu. Nah, misalkan faktor, oh misalnya pertama dari jalannya dulu deh, jalannya dulu. Kalau misalnya menggunakan kuda, oh berarti jalannya eh, karena jalannya rusak gitu ya, bukan rusak bergelombang dan lain-lain ya, maka jadi lama. Misalkan faktor pertama, faktor jalannya, jalannya dulu diperbaiki, misalkan jadi rapih gitu ya, misalkan menggunakan aspal dan lain-lain. Lalu faktor yang lain apa? Faktor dari mesinnya itu sendiri. Nah, bisa nggak dibuat suatu mesin yang lebih cepat dari kuda dan lain-lain gitu ya. Nah, setelah semua faktornya itu dikumpulkan, lalu diproposlah sebuah model. Ini yang namanya prototype ya. Kan di proses desain juga ada yang namanya prototype. Nah, sebelum dapat prototype, tentunya kita melakukan eksperimen dan lain-lain ya. Nah, eksperimen dulu nih banyak. Lalu setelah dapat ya eksperimen sudah, dapatlah prototipenya, lalu dimanipulasi nih model tersebut. Manipulasi ini untuk menambahkan lah ya, menambahkan fungsinya, fungsionalitas dari
prototipe yang kita punya. Lalu solusinya didapatkan, lalu didapatkan kesimpulan dan rekomendasi. Ini secara umum engineer perannya seperti ini ya. Ya apapun masalahnya ya. Misalnya mobilnya udah ada nih. Nah, saya pengen lebih nyaman lagi. Nah, faktornya apa aja tuh yang bisa bikin nyaman gitu ya. Dari kenyamanan tersebut, misal suspensi dan lain-lain ya. Banyak-banyak hal. Jadi design thinkingnya seperti ini. Lalu apa role-nya? Role itu peran ya, peran dari statistik dan probabilitas. Apa sih perannya? Nah, perannya saya corp aja ya di sini biar kalian lebih enak. Nah, jadi saya highlight beberapa informasi yang penting. Jadi statistik di sini itu perannya karena ya kita kan untuk identifikasi faktor dan lain-lain. Nah, jadi kan dalam mengidentifikasi faktor, dalam melakukan eksperimen, jadi kita bisa merencanakan eksperimen dengan efisien dengan mengumpulkan beberapa data, menganalisa, dan menginterpretasikannya ya. Dan bagaimana kita dari data tersebut mengerti suatu hal yang penting. Nah, inilah statistik. Jadi dia itu tugasnya itu mengkoleksi, mempresentasikan, menganalisa, dan menggunakan data untuk membuat decision ya, untuk membuat suatu keputusan. Keputusan untuk ya solve problem tadi pada desain produk gitu ya. Nah, jadi dari sini itu yang paling penting. Statistik di sini perannya itu untuk mengkoleksi, menampilkan, menganalisa dan menggunakan data tersebut untuk suatu keputusan tertentu untuk memecahkan masalah. Ya pasti ya kalian engineer banyak data yang disajikan, dari data tersebut kita ambil keputusan kayak gitu untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, jadi di sini nanti akan kita bahas jauh lebih lanjut mengenai variabilitas ya. Nah, ini nih. Nantilah kita bahas lebih lanjut ya, di mana di dunia ini tuh kita kalau misalnya melakukan sesuatu itu selalu ada kemungkinan meleset. Gimana kayak misalnya kita nembak gitu ya, nembak ke suatu target, ya, misal panahan gitu ya. Ya target kita kan tepat di tengah dari targetnya ya, tapi kan kadang meleset ke kiri, kadang sedikit meleset ke kanan, kadang meleset ke bawah, kadang tepat sesuai target yang kita inginkan gitu ya. Nah, selalu ada variabilitas. Nah, di sini kita menggunakan variabilitas tertentu ya, jadi kita mengetahui dari suatu tindakan kita, nah, berapa nih kemungkinan suksesnya. Nah, dari statistik di situ tuh berperannya di sana ya. Jadi dari decision maker di situ kita tahu berapa persentasi itu sesuai atau tidak. Begitu. Nah, contohnya beginilah contohnya ya. Kalian udah ngambil teknik manufaktur belum? Udah, Pak. Udah ngambil teknik manufaktur? Nah, misalkan kayak gini Tekman ya. satu paling, Pak. Tekman 1 kan ada machining ya. Ada proses Iya, pemesinan? ada. Ada. Nah, di sini misalkan semuanya itu berembuk ya, menciptakan sebuah pabrik gitulah ya. Nah, sebuah pabrik. Nah, pabrik ini tuh ada phrase, ada misalkan bubut dan lain-lain ya. Nah, misal kita fokus ke bubut nih. Sederhana misalnya, kita mau ngebuat ya ini ya, awalnya silinder biasa seperti ini menjadi seperti ini ya, dengan panjang tertentu ya. Nah, tentu kita pakai mesin bubut ya di sini ya.
Kita pakai mesin bubut dengan kedalaman makan sekian nih, A ya. Dan kita pengen hasil akhir dari ini itu adalah anggaplah DA misalnya ya, DA. Nah, tentunya ketika kita membuat itu kan misalkan DA ini anggapnya misalkan 15 mili, 15 mili. Nah, kalau misalnya tepat 15 mili berarti kan 15,000 dan seterusnya ya. Nah, sementara ya ini dan seterusnya banyak banget nih ya, presisi sampai tak terhingga gitu. Nah, sementara mesin kita kan nggak bisa kayak gitu tuh. Mesin kita kerjanya punya kepresisian tersendiri ya. Nah, jadinya mesin kita itu punya variasi tadi. Nah, dia itu nggak bisa nih. Nah, ini delta. Nah, dia itu nggak bisa, ini satuannya mikron ya. Misalkan dia itu nggak bisa lebih lebih presisi dibandingkan ini. Nah, ini adalah variasi. Variasinya ya anggaplah 0,00 sekian ya, variasinya 0,00 sekian. Jadi bisa jadi DA-nya itu 15,001, bisa jadi 15,002, bisa jadi 15,005 dan seterusnya ya. Nah, seperti ini variasinya. Tapi dari variasi ini kita bisa dekati dengan ya alamiah. Alamiah. Kayak misalkan kalian tadi ya panahan. Kan cenderung mendekati target ya. Cenderung mendekati target. Ya jarang-jarang lah jauh dari target gitu. Nah, jadi alamiahnya seseorang kalau misalnya melakukan suatu kegiatan tertentu ya dan dia punya target ya. Ketika dia punya target, dia itu cenderung misalkan ini seperti ini. Ini adalah DA. Dia melakukan terus-menerus. Nah, misalkan percobaan 10 kali lah. 10 kali. Pasti yang tengah-tengah ini tuh paling banyak dibandingkan ya misalnya ini meleset sedikit nih. Ini meleset, ini meleset. Ya misalkan seperti ini. Pasti yang dekat tengah ini yang paling banyak. Ya karena itu target kita. Nah, kecenderungan alam ya, ini kecenderungan alam itu ngikutin ini nih. Ini adalah random variable namanya. Random variable jenis Gaussian. Kayak misalnya tukang jahit gitu ya. Tukang jahit bikin lingkaran di lehernya gitu kan. Dia ya pengennya sih 20 cm nih diameternya. Tapi ya kan kadang-kadang namanya tukang jahit ya, bisa jadi meleset sedikit jadi 20,1 atau 19,9 dan lain-lain ya. Bisa jadi meleset gitu. Nah, ini mengikuti distribusi normal, Gaussian distribution. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi kemungkinan terjadinya kalau misalnya ini dekat-dekat dengan DA, ini berapa persen? Itu kita bisa perhitungkan menggunakan nanti itu di bagian akhir, chi-square method. Nah, bisa diperhitungkan dengan karakteristik mesin yang ada ya, kita mencapai ini nih ya pokoknya dekat-dekat 15 itu tuh memungkinkan kemungkinannya berapa persen gitu. Kita bisa perhitungkan dengan tepat gitu. Kemungkinan terjadinya seperti apa gitu. Nah, dari sini juga kita perlu dengan data yang ada ya, kita kalau tahu nih karakteristik mesinnya kayak gimana. Oh, misalnya karakteristik mesinnya ini susah nih dapat DA-nya, misalnya seperti itu ya. Customer pengennya itu ya yang ini yang bagus-bagus aja ya, jadi yang toleransinya ketat. Oh, berarti kalau ini mah kita bisa dapetin produk kalau misalnya
toleransinya ketat seperti ini ya, cuma 30%-nya doang gitu. Jadi dari 100 kali gitu ya buat barang, cuma 30 nih yang lolos uji gitu. Karena karakteristik mesinnya seperti ini gitu ya. Dia memiliki varietas yang sangat lebar gitu kan. Ya udah berarti jangan pakai mesin yang ini, cari pakai mesin yang lebih baik lagi misalnya seperti itu. Itulah gunanya kita tahu statistik. Di sini juga ada yang namanya nilai standar deviasi. Nah, ini merupakan nilai dari varietas data yang kita punya dan lain-lain. Makanya kita dari metrologi juga udah belajar ngukur ya. Ngukur itu penting karena setelah ngukur kita tempelkan ke dalam suatu tabel dan kita putuskan keputusannya apa gitu. Oh, ini variasinya sekitar segini. Nah, mau ganti mesinnya atau gimana? Atau toolsnya yang harus diganti dan lain-lain ya. Seperti itu. Nah, misalkan masih kasus yang sama nih, masih kasus mesin bubut nih, contohnya ya. Masih kasus mesin bubut. Nah, di mana mesin bubutnya ini dia berlangsung, ya anggaplah, nih misalnya ini toleransinya ya, di sini nih. Ini DA min toleransi, DA plus toleransi. Nah, kita membuat produk seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu, ya kan kita plot data, misal bulan pertama seperti inilah datanya. Tapi bulan kedua, misal jangan bulan kedua lah, tahun kedua. Ini tahun pertama, terus tahun kedua masih dengan garis yang sama ya. Ini garisnya masih sama. Nah, produksinya itu ternyata agak-agak bergeser nih si puncak gunungnya gitu. Jadi lebih banyaknya itu, nah misal kayak gitu ya. Ini DA-nya kan di sini nih. Nah ternyata lebih banyak produk yang lebih tinggi. Nah jadi grafiknya seperti ini. Nah tengah-tengahnya di sini gitu ya. Yang paling banyaknya. Nah ini ada pergeseran nih di sini. Jadi produk-produk yang kita hasilkan tuh sedikit lebih banyak yang lebih banyak yang dia itu diameternya sedikit di atas DA. Nah, kalau gitu yang di reject lebih banyak dong ya. Nah, ini yang di reject atau yang tidak diterima atau tidak lulus kualifikasi gitu ya. Dibandingkan dengan tahun pertama. Kalau yang tahun pertama kan ya ini dikit aja ya. Karena dia masih di tengah-tengah. Kalau ini tuh yang kemakannya banyak. Yang ke rejectnya lebih banyak dibandingkan yang pertama. Nah, dari data yang ada, kalian sebagai engineer ya gak mau dong yang di rejectnya lebih banyak ya. Nah, dari sini kalian mikir nih, ini penyebabnya apa gitu kan. Kenapa produk yang kita hasilkan diameternya itu cenderung lebih lebar gitu ya dibandingkan dengan pertama buat gitu. Nah, kenapa? Oh, setelah dianalisis ini kemungkinan dari cutternya nih. Cutternya ya, anggaplah cutternya seperti ini. Gambarnya. Nah, kan ini cutternya ya. Nah, ini. Nah, cutternya di sini karena seiring berjalannya waktu, dia itu aus. Aus itu tahu nggak istilah aus? Tahu ya? Tahu, Pak. Aus atau dalam bahasa Inggrisnya wear. Nah, aus kenapa aus ya? Karena sering dipakai ya kan? Sering dipakai, misalkan prosesnya itu jarang menggunakan pelumas atau bukan pelumas ya, istilahnya itu cairan pendingin. Nah, di mana cairan pendingin fungsinya juga sebagai pelumasan ya untuk mengurangi friction atau gaya gesek. Nah, lama-lama aus ya karena
dipakai terus, menggesek terus, ya lama-lama ada material-material yang terkikis dari pahatnya. Ya wajar dong kalau misalnya diameternya itu makin gede. Ya kan kalau misalnya ngebubut, ini misalnya tampak dari samping ya. Nah, kan ini cutternya nih. Ya kalau misalnya aus lama-lama, ya lama-lama makin gede kan ya produknya. Ya ini ekstrimnya lah seperti itu. Nah dari situ. Kalau misalnya kalian nggak ngukur, kalian nggak petakan, kan kalian nggak tahu penyebabnya. Tiba-tiba kita kirim barang, ternyata ditolaknya makin banyak gitu. Nah ini apa penyebabnya? Kalau nggak punya data, kalian nggak bakal bisa menebak gitu. Apa penyebabnya? Bisa jadi seperti itu ya. Jadi ini salah satu pentingnya statistik untuk kita supaya tahu, agar kita tahu data yang ada, lalu kita buat keputusan ya untuk menyelesaikan masalah. Ya, seperti itulah ya pendahuluannya. Kenapa kita perlu mempelajari tentang statistik. Dan statistik ini tuh sangat variatif ya. Bidangnya tidak hanya di engineering saja, tapi di semua bidang. Di mana bidang-bidang itu berkaitan dengan eksperimen, itu pasti ada statistiknya ya. Ya, misalnya juga kalau eksperimen tertentu kalian pengen tahu nih, kalian pengen tahu hubungan antara suatu variabel A dan variabel B gitu ya. Nah, misalkan kalian ini di mesin tuh variabel A-nya kayak kalian pengen tahu pengaruh kecepatan potong. Nah, misalnya A-nya kecepatan potong ya, terhadap kekasaran permukaan suatu benda kerja gitu. Nah, misalkan kecepatan potong yang pertama benda kerja kekasa ini ya, enaknya sih ini kecepatan potongnya ya. Anggaplah ini kecepatan potong, yang ini kekasaran atau ya kekasaran permukaan lah ya. Nah, kalau misalnya di bidang yang lain ya bisa apapun ya. Kalau misalnya di elektro, misalnya kita pengen tahu pengaruh perbedaan tegangan terhadap misalnya apa ya? Ya apapun lah ya. Perbedaan tegangan terhadap daya yang dihasilkan. Atau misalnya di kedokteran, pengaruh banyaknya bakteri ini terhadap apa gitu ya. Banyak lah. Nah, misalkan kecepatan potong ini misal aja ya. Misalkan kecepatan potong 600 RPM gitu ya. Oh, ini misalkan kecepatan potong 700, 800, 900, ini 1000 RPM. Nah, ini kekasarannya ya anggaplah nilai-nilai tertentu gitu ya. Nah, ternyata kalau misalnya kecepatannya itu misalnya 600 gitu ya, dapat nilai kekasaran yang misalnya segini nih. Kalau ini segini. Kalau ini segini. Kalau ini segini. Ini segini. Misalnya ya, ini misal. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Hubungan antara kekasaran permukaan dengan kecepatan potong. Nah, ada yang namanya ini salah satu teknik pada statistik yaitu regresi ya, regresi linier. Nah, ini kayaknya hubungannya linier deh. Jadi semakin besar kecepatan potong, maka semakin halus gitu ya. Jadi kekasarannya semakin kecil. Nah, kayaknya linier deh. Jadi kita mengasumsikan bahwa ini tuh kayaknya hubungannya proporsional lurus kayak gini nih. Misalnya ya gitu. Nah, salah satu ilmu statistik regresi linear kita bisa tahu ini hubungan antara faktor A dengan faktor B atau variabel A dengan variabel B itu tuh diwakili dengan suatu garis. Nah, misalnya Y sama dengan MX plus C gitu ya. Nah, kita bisa tahu nih. Nanti kita akan masuk ke dalam sana ya. Oh, jadi kayak gini nih. Kalau misalnya kecepatan potong sekian, kita bisa memprediksi kekasarannya berapa dengan suatu rumus ini gitu ya. Nah, kan itu penting banget. Jadi kalian nggak harus melakukan eksperimen lagi gitu kan, karena sudah ada eksperimen yang ada yang membahas tentang
hubungan antara variabel kekasaran permukaan dengan kecepatan potong, seperti itu. Ini salah satunya juga ya yang akan kita pelajari nanti. Baik, oke, kita mulai aja ya. Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam data yang tersedia pada statistik sederhana. Nah, yang pertama ini kita harus tahu dulu tentang, sebentar. Nah, misalkan sebuah tabel ya. Anjing, aing kaget. Siapa itu yang kaget? Kenapa, Farid, Hah? kaget kenapa? Kaget ngelihat tabel? Ini Farid saya kurangi 1 ya nilainya ya. Kamu NIM berapa Farid? Karena udah tahu aturan ya kan? Maaf, Pak. Nggak fokus lagi ketahuan, nggak fokus ya. Kalau misalnya sekedar nyala terus suara ayam mah nggak apa-apa. Ini udah mah ketahuan nge-unmute terus kamu lagi ngerjain yang lain tuh, ketahuan lagi ngobrol sama orang lain. Saya kasih poin minus nih. NIM berapa kamu, Farid? 41, Pak. Farid, 41, Pak. angkatan 2020? Mohon, Pak. Nah, itu Farid ya, awas tuh. Jadi harus fokus tak? Kan saya ingat-ingat lagi ya ke kalian bahwa di dalam kuliah ini aturannya kalian harus yang pertama ya umumnya kalian mematikan audio atau mute audio ya. Kalau misalnya unmute itu ketika saya izinkan, ketika mau bertanya atau dan lain-lain ya. Nah, terus benar-benar fokus di perkuliahan atau hadir dalam perkuliahan. Kalau tadi kan kamu nggak fokus, kamu tuh lagi ngobrol sama yang lain gitu kan. Jadi sudah melanggar kaidah kuliah ini gitu, aturan ini. Jadi saya putuskan untuk memberi poin, tapi poinnya negatif tuh buat Farid. Ini juga berlaku buat yang lain ya. Misalkan nih saya tiba-tiba tanya ke misalnya siapa? Ke Nah, misalnya ini nih, Rifki Ramdhani. Nah, kamu tahu nggak tentang tabel ini? Nah, Rifki tuh misalnya nggak ada gitu ya, nggak menggubris. Nah, berarti kan tidak hadir dalam perkuliahan dengan benar. Saya kasih poin minus juga tuh, buat reminder aja. Oke, nah ini adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel. Jadi di sini kita mengetahui yang namanya individu. Individu, bentar, istilahnya itu variabel dan kategori. Nah, dari sini kita bisa lihat nih dari tabel ini ya, saya comot aja dari internet karena lumayan males ya kalau harus bikin sendiri, agak susah juga. Ya ini misalnya di Amerika jadi mereka mengkonsumsi kafein setiap pagi gitu ya. Nah, ini adalah data nutrisi dari beberapa minuman ya, minuman yang populer pada Ben's Beans Coffee Shop. Di sini banyak beberapa data tentang jenis kopinya ya, jenis minumannya. Ada brew coffee, cafe latte, dan lain-lain. Dan juga di sini kita ketahui dari setiap minuman tersebut ada beberapa data ya, ada beberapa variabel data. Yang pertama adalah tipenya, ada hot, ada cold gitu ya. Ada jumlah kalorinya, ada jumlah gulanya, ada jumlah kafeinnya gitu. Nah,
Di sini kita harus bisa membedakan apa yang dibahas. Yang dibahas itu apa sih? Kopi, Pak. Nutrisinya, Jenis Pak. kopi ya. Jenis kopi, nutrisi pada jenis kopi tertentu gitu kan. Nah, jadi di sini yang menjadi individunya itu adalah si jenis kopinya. Yang kita bahas ya, individu. Lalu yang menjadi variabel ya, jadi perbedaan dari individu tersebut ya, ini variabel. Nah, ada type, kaloris, sugar, kafein. Nah, jadi dari situ. Jadi kita harus tahu, individunya bukan type, kaloris, sugars, dan kafein. Bukan ya, nggak boleh ketukar. Bahwa individu itu adalah hal yang dibandingkan. Nah, ini bisa orang, bisa benda, dan lain-lain ya. Kayak misalnya data yang lain lah, misalnya siswa mahasiswa ya, teknik mesin. Nah, ini kita bandingkan jenis kelamin. Ini man sama woman ya. Nah, misalnya ini suka coklat. Ini suka susu misalnya. Nah, oh dari ini tuh jumlah laki-laki yang suka coklat misalnya 7 gitu ya. Yang suka susu 100 misalnya. Ini suka coklat 50, suka susu 50 misal seperti ini. Nah, dari sini kita bisa tahu apa nih individunya. Individunya apa? Men sama women, Pak. Ya, berarti jenis kelamin pada mahasiswa teknik mesin ya. Jenis kelaminnya yang menjadi individu ya. Nah, terus variabelnya ada yang suka coklat, ada yang suka susu gitu. Oh, misalnya yang men nih, yang laki-laki dari semuanya itu yang suka coklat cuma 7 nih, yang suka susu banyak 100. Terus kalau woman yang suka coklat 50, yang suka susu 50 gitu ya. Nah, itu adalah individu dan variabel. Nah, bagaimana dengan kategori? Sayangnya pada contoh ini tidak ada kategorinya ya, tapi kita coba buat masih dalam jenis tabel yang sama ya. Jadi kategori ini adalah subvariabel. Nah, misalnya di sugars nih, sugars. Misalnya kita breakdown. Nah, dari sini dibagi dua. Misalnya ada yang glukosa, ada yang fruktosa misalnya. Nah, ini dibagi gitu ya. Nah, ini adalah kategorinya. Jadi pada sugar itu ada kategori glukosa dan fruktosa. Misalnya ini 10, ininya 40 gitu ya, miligram dan lain-lain. Nah, itu adalah kategori atau subvariabel. Jelas sampai sini? Gampang ya. Jadi masih mengenal dulu dari data tabel itu tuh mana individu, terus variabelnya apa saja, apakah ada kategori atau tidak. Seperti itu. Nah, ini mengenal mengenai individu, variabel, dan kategori. Lalu ada juga tabel yang Nah, ini ada juga tabel yang disajikan dalam bentuk lain.
Nah, ini dinamakan dengan piktograf atau piktograf ya. Nah, saya juga ini comot dari orang lain, tapi gak apa-apa. Nah, misal kayak gini. Jadi piktograf ini adalah ya sebenarnya sama-sama aja ya, data tabel tapi ditunjukkan dengan sebuah picture atau sebuah logo tertentu gitu nih, piktograf. Ya, misalnya di tabel di bawah nih. Ya sama-sama aja ya, tabel tapi datanya itu ditunjukkan dengan suatu gambar. Nah, jadi pada piktograf di bawah ini berapa responden yang memilih O+, ya, yang memiliki jenis darah O+, dan berapa banyak yang memiliki jenis darah O- atau O negatif. Nah, coba kita lihat di grafik ini, di tabel ini ya. Jadi satu drop nih, dijelasin satu drop. Pakai kuning lah. Nah, satu drop di sini itu 8 orang gitu ya. Nah, yang ditanya, coba lihat di sini kan ada golongan darah A, B, AB, ada O ya. Udah langsung fokus yang ditanyain. Yang ditanyain itu ada yang O+ sama O-. Itu berapa? Nah, yang O+ di sini ada berapa drop tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 drop. Nah, terus ini dikali, kan kita pengen tahu berapa people ya, ada berapa orang gitu. Ya udah, dari data itu kita tahu bahwa ada 8 drop 8 people per drop ya. Di sini diketahui ada 8 people per drop. Nah, ya udah berarti kan dropnya dicoret ya. 8 dikali 8 ada 64 people. Ada 64 orang tuh di situ ya untuk yang golongan darah O+. Kalau yang O- berapa? Ya udah 8 dikali 2 ya. Jadinya ada 16 orang. Gitu. Gampang ya. Nah, ada beberapa jenis piktograf. Saya misalnya tunjukin beberapa contoh ya. Nah, misalnya ini. Nah, misalnya ini, suatu data saya ambil dari Ditjen Energi Baru dan Terbarukan ya. Nah, jadi misalkan di sini ada pemetaan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Nah, jadi di sini itu kita bisa lihat potensi dari setiap jenis energi baru terbarukan misalnya ya. Nah, kita bisa dilihat di sini. Jadi dari gambar di sini kita bisa lihat volume atau proporsinya ya. Jadi laut yang paling sedikit, panas bumi lebih banyak, bioenergi lebih banyak, angin lebih banyak, air lebih banyak, surya lebih banyak lagi potensinya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini potensinya berdasarkan gambar atau volume dari silinder nih yang bisa kita lihat. Nah, dari data ini bahwa potensi yang paling banyak atau paling besar itu adalah surya yang berasal dari energi alternatif yang bersumber dari energi matahari gitu. Nah, sementara kita bisa lihat di sini implementasinya itu masih sangat jauh dibandingkan potensinya ya. Intinya seperti itu ya dari grafik ini. Ya, misalnya ini masih grafik yang sama, yang masih senada ah. Bisa juga ditampilkan seperti ini.
ya. Nah, jadi kita bisa lihat balok-balok di sini ya. Ya berarti semakin kecil ya lebih kecil, semakin besar ya semakin besar gitu ya. Bisa kita lihat di sini. Jadi balok yang paling besar itu energi matahari misalnya seperti itu ya, dibandingkan energi alternatif yang lain. Begitu. Nah, ini kalian juga harus mulai sadar ya, mulai sadar bahwa energi energi utama yang kita gunakan itu kan yang paling banyak berasal dari minyak bumi, batu bara, dan juga gas. Nah, di mana minyak bumi, batu bara, dan gas ini memang secara stok gitu ya, atau secara stok itu apa ya? Tidak banyak lagi ya. Jadi di gudang itu ya gudangnya adalah bumi, tidak banyak lagi. Jadi kalau misalnya semakin maju negara, kan otomatis semakin butuh energi. Nah, stoknya itu tidak mengimbangi dibandingkan dengan kebutuhan kita manusia. Jadi lama-kelamaan memang tidak semakin banyak tuh minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, jadi banyak dari ilmuwan yang mulai beralih gitu ya, mulai beralih dan menerapkan energi yang berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan adalah renewable, bisa terus-terusan ada gitu. Apa aja tuh? Ya dari air ya. Nah, kan air terjun misalnya, air terjun kan ada terus gitu ya. Ya selalu ada tuh. Misalnya dari air terjun, terus dari biomass. Nah, biomass kan kita bisa tanam kapanpun gitu ya, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, bisa tanam kapanpun. Dan juga ya yang penting tanahnya selalu dijaga dengan baik, dia akan menghasilkan secara terus-menerus. Nah, ada dari wave itu dari ombak ya. Nah, ini dari laut nih. Dia juga selalu ada kan, selalu ada ombak itu. Ada dari angin, ada dari matahari. Nah, jadi di kemudian hari kita harus berbaur gitu ya, berbaur energinya. Jadi nggak cuma dari batu bara dan lain-lain yang utama, kita juga harus pakai yang berkelanjutan seperti ini. Begitu ya, ini selingan aja ya dari data yang kita punya. Nah, selanjutnya setelah piktogram ada, nah ini nih yang paling umum, ada bar chart atau diagram batang ya, tapi saya pakai istilah bahasa Inggris aja. Kenapa? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Nah, bar chart itu ya sederhana ya. Jadi dia itu representasi, kalian juga udah pasti tahu lah. Udah pasti pernah lihat ya yang beginian. Representasi data yang diterjemahkan melalui grafik. Grafiknya adalah grafik batang. Ya misalnya ini ya ada sebuah data, ini adalah skor atau nilai ya. Nilai midterm itu UTS. Ini UTS dan final exam. Final exam itu UAS ya. Jadi yang warna biru ini midterm atau nilai UTS, yang warna merah ini nilai UAS-nya gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ada 5 mahasiswa yang berbeda. Ada Yasmin, ada Jeff, ada Nevin, Alessandra, ada Marta gitu. Nah, bisa kita lihat nilainya. Misalnya Yasmin tuh awalnya sekitar 73 gitu kan. 73 ke 78 misalnya ya. Ini kan sekitar 73 ya. 73 ke 78. Terus kalau Jeff ini ya sekitar dia belum 90 ya. Anggaplah 86, ini 85. Ya, misalnya si Nevin nih, UTS-nya 82 lah. Jadi 87.
UAS-nya ya. UAS-nya 87, UTS-nya 82, UAS-nya 87. Alessandra, nah ini awalnya anggaplah 81 jadi 95 misalnya ya. Nah, si Marta UTS-nya 95, tapi UAS-nya turun jadi 90 gitu. Nah, pertanyaannya di sini, nah, dari data ini siswa manakah yang improve, yang paling improve ya, yang memiliki improvement yang paling besar antara UTS dan UAS? Siapa? Alejandra, Alejandra. Pak. Alessandra ya. Dia berapa naiknya? Lebih dari 10 ya. 14 naiknya. Yang lain ya nih, walaupun naik ya nggak tajam-tajam banget ya. Tapi si Alessandra ini dia memiliki kenaikan yang paling tajam gitu, yang paling improve. Nah, di sini juga misalnya saya ambil contoh yang lain ya. Nah, misalkan di sini ada oh ya, ini udah masuk ke istilah umum statistik. Nah, jadi di sini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui ya pada sebuah informasi. Nah, ini informasinya misalnya sebuah bar chart atau diagram batang. Jadi sama ya, ada skor UTS dan UAS dari beberapa mahasiswa. Nah, misalkan di sini yang pertama, istilah yang pertama. Istilah yang pertama itu adalah median. Nah, median ini adalah nilai tengah ya, nilai tengah. Nah, nilai tengah. Misalkan, ini ya pertanyaan ya, berapakah median dari skor final exam atau UAS? Nah, kita lihat nih, yang UAS berarti yang warna kuning ya. Nah, yang warna kuning, misalnya si Isahan tuh berapa? 100. 100. Nah, terus si Emily 100. Terus Daniel, oh kok 1000 sih. Daniel 100 juga ya. Terus Jessica ini sekitar berapa nih? 75 lah ya. 75 tuh Jessica. Lalu si William 80. Nah, sebelum kita menjawab median langsung jeplok 100, nggak kayak gitu ya. Harus diurutkan dulu. Harus sorting dulu. Setelah disorting, kita harus mengurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. 75, 80, 100, 100, 100. Nah, baru dari sini. Kan di sini ada 5 suku ya. Yang paling tengahnya ya berarti suku ke-3. Udah langsung aja nih. Jebret. Ini adalah median. Gitu. Jelas ya? Nah, kalau sukunya ada ganjil itu enak. Nah, jadi kalau ganjil misalnya sukunya ada, suku itu jumlah datanya ya. Kalau jumlah datanya ada ganjil, itu tuh bisa langsung dapat nilainya ya. Bisa langsung dapat nilainya. Kayak misalnya jumlah datanya anggaplah ada, ya contohnya ini 5 ya, berarti data yang ke-3 yang jadi tengah-tengahnya. Nah, kalau misalnya jumlah datanya ada, anggaplah banyak gitu ya, 51. Nah, kalau 51 berarti mediannya data yang keberapa? 26. 26.
kayak gitu. Nah, kalau misalnya datanya genap, nah ini yang agak sulit. Jadi ya harus kita rata-ratakan. Ya ini kita olah dulu aja ya. Kalau misalnya datanya ganjil, maka median nah ini N plus 1 per 2. Nah, jadi kalau dirumuskan seperti itu ya. Tadi nih, kayak misalnya datanya ada 5, berarti mediannya data ke berapa? 5 ditambah 1 per 2. Jadinya 6, kayak gitu. Nah, kalau misalnya jumlah datanya itu genap, nah ini yang agak repot. Nah, jadi mediannya itu adalah rata-rata dari dua nilai tengah ya. Nah, rata-rata dari dua nilai tengah. Misal ya, ini anggaplah ada 4 ya, biar enak nih. Contoh, misalkan ada 4 data, 70, 75, 80, 90. Nah, tengahnya kan harusnya di sini nih. Nah, tapi yang nggak ada ini berapa. Jadi kita harus merata-ratakan si dua nilai ini gitu ya. Jadi mediannya adalah 75 ditambah 80 dibagi 2. Nah, ini berapa nih? 775. 7,5 ya. Jadi seperti itu. Mediannya rata-rata dari dua nilai tengah. Gitu ya, jelas ya ini untuk median. Oke, istilah selanjutnya ada mid range. Istilah yang kedua, mid range. Nah, mid range ini adalah data terbesar dikurangi data terkecil, ditambah nih. Berarti ini ya rata-rata antara dua data terbesar dan terkecil. Nah, jadi dia pengen tahu nih ya, berapa mid-range dari midterm. Nah, midterm kita lihat lagi nih. Kalau midterm yang warna biru ya. Yang warna biru, kita lihat aja data terbesarnya sama data terkecilnya. Data terbesar yang mana? Ya ini ya jelas ya, 100 tuh. Si Jessica. Data terbesarnya itu 100. Nah, terus data terkecil, UTS data terkecil, nih udah kelihatan nih. Si Daniel ya, 60. Berarti ditambah 60 dibagi 2. Nah, jadinya ini adalah 80 ya. Nah, ini adalah mid range. Jadi nilai paling tinggi sama nilai paling rendah, pertengahannya ada di mana gitu ya. Nah, kan nilai paling tinggi 100. Nah, ini 100. Nah, ini 60. Ini nilai terendah gitu. Nah, pertengahan antara nilai tertinggi dan terendah itu adalah 80. Itu adalah definisi dari mid range. Bukan rata-rata ya, bukan rata-rata keseluruhan, bukan. Jadi mid range ini pertengahan dari nilai akhir dan nilai paling rendah. Dari nilai terbesar dengan nilai yang terendah, seperti itu. Jelas atau bingung? Jelas, Pak. Jelas, masih gampang. Oke, selanjutnya adalah nah ini nih, yang ketiga itu average atau rata-rata ya. Itu rata-rata nih, rata-rata keseluruhan.
Nah, final exam. Ya udah final exam berapa aja nih? Si Isahan berapa? Final examnya 100. 100. Berarti 100 ditambah Emily berapa? 100, Pak. 100 juga. Ini ya data ini ya semuanya yang di awal ya. Nah ini 100, 100, 100, 75, 80. Nah kalau rata-rata ya udah berarti dibagi jumlahnya. Jumlahnya itu ada 5. Nah jadi ini berapa? 300 ditambah 155. Jadi ini 455 ya. Dibagi 5. 91. 91, Pak. Tuh, nah ini adalah rata-ratanya. Beda ya sama mid range tadi. Istilahnya beda. Nah, lalu modus. Nah, ini modus. Yang keempat, modus. Data yang paling banyak jumlahnya. Ini rancu. Frekuensi lah biar gak rancu. Jangan jumlah ya, frekuensinya. Jadi ada beberapa data. Nah, dari final exam. Nah, kan final exam datanya cuma ada 5 ya. Di mana data pertama, data kedua, data ketiga itu sama. Nah, kalau misalnya kita bikin tabel, ini final exam ya. Itu dari 100, 80, 75. Nah, ini frekuensi. Frekuensi itu ada berapa jumlah datanya ya. Nah, yang nilainya 100 ada 3 orang. Yang nilainya 80 ada 1. Yang nilainya 75 ada 1. Nah, ini adalah modus. Yang paling banyak frekuensinya ya. Begitu. Modus. Nah, biasanya ya cowok-cowok nih yang ngebodusin cewek kan lebih dari sekali ya, terus menerus. nggak ada hubungannya. Nah, yang kelima saya di sini aja deh, biar gak terlalu jauh ya. Yang kelima range. Ya udah ini range mah standar. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jarak antara nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, midterm. Midterm tuh yang paling gede berapa? Yang paling gede 100 ya, yang paling kecil 60 ya. Udah berarti ini 100 dikurangi 60. Itu 40 range. Gitu. Jadi dari sini ada 5 istilah yang sangat dasar sekali ya dari statistik. Ada median, ada mid range, ada average, ada modus, ada range. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut? Mau nanya Pak, Lanjut. yang nomor yang median masih ini apa? Yang punten yang data ganjil Pak masih bingung. Data Tadi. ganjil. Misalnya ya, ini kan contohnya untuk ini definisinya dulu ya, definisi. Jadi median ini adalah nilai tengah dari suatu urutan bilangan. Nah, misal urut bilangannya ada, ini contoh di sini ada 5 ya. Ada 75, ada 80, ada 100, 100-nya ada 3 buah. Nah, jadi kita tugasnya mencari tengah-tengahnya berapa gitu kan. Kan udah jelas nih kalau misalnya datanya ada 5, tengah-tengahnya pasti nomor 3 kan. Nyadar gak? Nyadar Pak. Ya. Ya kalau misalnya ada sesuatu gitu ya. Ting ting. Nah, kalian sadar kan ini tengah-tengahnya ya?
Tuh, karena di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 2. Tengah-tengahnya ya di sini gitu kan. Insting juga udah ngerasa tuh. Nah, jadi tugas kita adalah mencari nilai tengah. Tapi ingat-ingat ya, jadi dari banyaknya data, kita harus urutkan dulu. Ini penting nih. Jadi dari banyaknya data, misalnya datanya ada banyak banget gitu, harus di-sort dulu. Harus diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Gitu. Nah, setelah itu baru kita cari nilai tengahnya berapa. Nah, ini kalau misalnya jumlah datanya ganjil, itu gampang gitu ya. Coba kalau misalnya kasih contoh lain lah. Misalnya contoh lain nih. 1, 1, 2, 4, 6, 6, 8, 9. Ini ada berapa? Ada satu lagi. Nah, ini udah ngurut lah ceritanya. Di manakah mediannya? Berapakah mediannya? Ini kan jumlah datanya enak ya. Jumlah datanya itu ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Dari kasat mata aja udah kelihatan ya. Tengah-tengahnya di mana? Ada di sini nih ya. 6. Data ke-5. Ini data ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Nah, data ke-5 adalah median gitu kan. Coba aja lihat di sebelah kirinya ada 4 bilangan, di sebelah kanannya ada 4 bilangan juga. Pasti ini tengah-tengahnya, ya kan? Jelas ya? Jelas gak? Siapa tadi yang nanya teh? Jelas Pak, jelas. Asma ya. Oke, jadi dari sini kita rumuskan. Kalau misalnya datanya ada ribuan gitu kan nggak bisa pakai mata kan. Kalau datanya ada ribuan, kita rumuskan menggunakan suatu rumus tertentu, yaitu N plus 1 dibagi 2. Nah, misalkan jumlah datanya ada 1971 gitu. Ya udah, mediannya data keberapa? Tinggal ditambah 1 dibagi 2 gitu. Ini 1972 dibagi 2 gitu ya. Ini sekian lah. Nah, itu adalah datanya, data mediannya. Gitu. Oke, jelas? Ada yang mau ditanya lagi? Pak, Siapa? Fajar Pak. Fajar, kenapa Fajar? Itu Pak, antara mid range sama range itu kan sama, kayak terlihat sama gitu ya Pak. Yang membedakannya apa sih Pak itu? Yang antara mid range sama yang range, mid range. Ya. Jadi kalau mid range itu nih ya, ini nilai maksimum, ini nilai minimum. Nah, kalau range itu jarak dari minimum ke maksimum. Nah, ini jaraknya berapa? Kalau misalnya 40 yang 40 gitu ya. Jadi jarak dari nilai minimum ke nilai maksimum ini namanya range. Jelas? Jelas gak, Jelas. Fajar? Jelas. Oke, kalau misalnya mid range itu nilai tengahnya. Nah, di sini nih antara nilai minimum sama nilai maksimum. Anggaplah nilainya ya nilai tertentu lah X gitu misalnya ya. Tengahnya, tengah-tengah dari nilai minimum sama maksimum. Nah, ini adalah mid range. Gitu. Jelas? Bingung? Oh jelas Pak. Jadi kalau range itu tuh sederhananya mah dari nilai yang ini ya Pak, yang paling rendah ke nilai yang paling tinggi. Iya. Kalau Jadi kalau kalau mid range nilai tengahnya. nilai tengah antara dari yang terendah sama yang tertinggi itu kan? Iya, betul. Oke? Mantap, mantap. Masih pemanasan ini, masih pemanasan. Oke, ini dulu harus ngerti ya. Sebentar ya, sebentar. Kalian pahami dulu. Aduh, kameranya susahnya. Pakai motor terus nanti aku jemput, bebek nyetir terus aku naik motor pulangnya
Udah pakai mobil aja lah. Nggak usah. Itu janji itu. Oh. Ya kalau benar-benar mau mah nanti Abi ke ditu ke rumah sakit naik motor, baliknya naik mobil, jangan nyokot mobil. Terus nanti bapak suruh bawa motornya. Ya kalau mau, kalau enggak ya enggak. Keluar sorangan bisa. Bantuin nenek weh. Mentok enggak? Ya intinya ini mentok enggak? Awas ini mentok gitu doang. Waalaikumsalam. Oke ya, jelas ya. Kita beralih ke selanjutnya. Nah, setelah bar chart, ada juga pie chart. Ini juga kalian pasti udah nggak asing lagi ya. Diagram pie. Jadi karena bahasa Indonesianya nggak enak, saya pakai bahasa Inggris aja. Nah, misalnya nih contohnya, ini juga saya ngasih contoh dari yang diambil dari Dirjen Energi Terbarukan ya. Misalnya kita lihat di sini ada diagram yang bentuknya kayak kue pie ya. Nah, ini sama aja sih sebenarnya. Jadi bagian yang bawah sama yang nomor 1 sama nomor 2 sama-sama pie chart ya. Ya jadi bentuknya lingkaran terus dibagi-bagi kayak kue pie atau kayak pizza lah gitu ya. Nah, bisa kita lihat nih misalnya cara bacanya gimana nih yang bawah. Yang bawah dulu. Kita fokus yang bawah ya. Nah, jadi di sini bauran energi primer pada tahun 2018 nih. Jadi Indonesia kan mengkonsumsi listrik ya. Nah, listrik tersebut disuplai dari sumber energi apa? Jadi dari semua listrik yang ada, suplainya dari mana aja sih? Gitulah sederhananya ya. Oh, sebagian besar nih yang paling besar warna merah, sebagian besar disuplai dari energi yang bersumber dari minyak gitu. Jadi dari minyak diproses menjadi energi. Nah, itu kerjaan anak teknik mesin banget ya. Mengkonversi energi, tapi ya yang subnya ke KBK energi nantinya. Gimana caranya tuh mengubah dari minyak jadi listrik? Nah, banyak cerita di sini. Banyak siklus termodinamika yang terjadi terutama ya kalau misalnya mesin uap itu Rankine. Udah belajar kan kalian? Siklus Rankine? Sudah, Pak. Mungkin sudah. Ya, intinya sama. Ini cuma bahan bakarnya beda. Kalau yang lain misalnya ada batu bara. Ini yang paling besar kedua ya. Terus ada juga dari gas. Ini paling besar ketiga. Natural gas ya ini. Metana dan etana. Nah, sisanya baru menggunakan energi baru terbarukan yang 8,55%. Nah, seperti itu ya. Jadi dari 100% listrik yang ada, sumber energinya dari mana aja? Yang paling banyak minyak, yang kedua batu bara, yang ketiga gas. Tuh. Nah, terus kalau kita baca yang atas ini sama-sama aja ya. Jadi tengahnya itu adalah total energinya. MTOE ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih 1 poin. Jangan lihat Google, saya hitung 3, 2, 1. Ada yang tahu? Metode, Pak, Bukan, ini pasti satuan energi dong. Setara dengan gigawatt. mega titan, Pak. Satuan energi. Nih istilah baru ya buat kalian. Mega. Ela.
Nah, ini istilah energi. Jadi ini adalah million tons of oil equivalent. Jadi 1 MTOE itu sama dengan jumlah energi 1 juta ton minyak. Jadi kalau dikonversiin ke energi, yaitu MTOE. Gitu ya. Ada hubungannya sama gigawatt, jadi bisa kita konversikan gitu. Jelas? Jelas, Pak. Nah, jadi pemerintah nih punya target di tahun 2025 nanti ya. Ini udah disahkan oleh presiden juga nih. Di tahun 2025 nanti harus nambah bauran energi dari energi baru terbarukan gitu ya. Nambah dari tahun 2018 cuma 8% jadi 23%. Nah, seperti itu. Nah, ini juga karena kalian pasti berkecimpung nantinya ya dengan dunia perenergian, nggak apa-apa lah ya, walaupun nggak terlalu berhubungan sama statistik, saya kasih tahu ke kalian. Jadi, dari semua porsi 23%, 92,2 MTOE, yang energi baru terbarukan atau energi yang renewable, itu tuh gimana strategi pemerintah nih? Ya, dibagi, ada yang listrik, ada yang non listrik. Yang listrik, nah, jadi ada gap yang cukup jauh ya antara implementasi atau target dengan capaian ya, implementasi dengan target. Ini misalnya geothermal. Nah, implementasi atau capaiannya itu cuma 1,95 gigawatt, tapi targetnya nanti itu 7,2 gigawatt. Nah, kan ini dalam waktu hanya beberapa tahun gitu meningkat sangat tajam gitu kan untuk geothermal. Hydro juga lumayan nih, peningkatannya sangat tajam. Jadi pengembangan energi terbarukan itu sangat-sangat menjanjikan. Kalian nih ya, kalau misalnya mau ngambil di energi gitu ya, ya saya harap kalian tuh tahulah ya, walaupun nggak berkecimpung, tahulah tentang hal ini dan concern terhadap ini gitu ya. Kalau misalnya kalian memilih TA yang berhubungan dengan energi baru terbarukan itu lebih baik karena kalian udah mulai start gitu dari sekarang tentang concern strategi pemerintah dan juga ada sumbangsi terhadap lingkungan kita ya untuk meminimalisasi efek global warming atau pemanasan global. Wah, itu ceritanya beda lagi panjang ya. Seperti itu. Nah, ini yang paling mencengangkan tuh yang panel surya. Ini kedepannya itu ya udah sama pemerintah sangat mendukung gitu. Dan ini juga potensinya masih sangat besar ya. Capaiannya masih 0,135 gigawatt peak. Targetnya 6,5. Ini jauh pakai banget gitu. Ini masih sangat besar peluangnya nih mengembangkan energi listrik berbasis surya ya atau radiasi matahari. Ya begitulah ceritanya dan ada mode-mode energi yang lain. Kalau di Unjani siapa ya energi alternatif? Mungkin Padama atau Pak Denny tuh, Pak Denny. Suka mainan energi alternatif. Wind turbine biasanya tuh Pak Denny. Yang angin nih spesialisasinya. Yang air saya kurang tahu, kayaknya belum ada di pakarnya nih, di Unjani. Nah, begitu ya. Oke, kita balik lagi ke statistik. Itu adalah pie chart. Sekarang kita beralih ke masih dalam tabel ya, tapi two-way table. Oke, ini adalah two-way table dan Venn diagram. Nah, misalnya ya, ini saya ambil contoh yang sangat sederhana aja. Misalkan kalian punya kue. Nah, kuenya ini ada yang isi coklat, ada yang isi keju, ada yang nggak ada isinya, ada yang isinya dua-duanya. Gitu. Nah, misalkan
ada 10 lah, anggaplah kalian punya 10 kue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang isi coklat saya warnain coklat. Nah, misalkan sebagian ada isi coklatnya nih. Nah, sebagian ada yang isi keju. Ada yang isi keju. Nah, gitu ya. Jadi ada yang isi keju, ada yang isi coklat, ada yang isi coklat dan keju, ada yang nggak ada isinya. Jelas ya? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, kita mau menampilkan ini lewat tabel. Gimana caranya? Gimana caranya? Kita mau menampilkan lewat tabel. Ini namanya two-way table. Jadi tabel yang memiliki variabel lebih dari satu. Jadi kita mau bikin tabel nih. Jadi kue ya. Kue yang berisi coklat. Enggak usah. Coklat aja ya. Sama keju. Coklat sama keju. Nah, kita breakdown ke bawahnya. Nah, gini. Jadi, yang pertama itu adalah dengan coklat, ini tanpa coklat. Yang ini dengan keju, ini tidak ada keju. Nah, kita breakdown kayak gini. Kita lihat nih, yang berisi coklat dan keju. Jadi ada coklat, ada keju, ada berapa? Kita lihat nih, ada 1, 2, cuma 2 ya. Yang dia itu coklat dan keju. Nah, ini cuma 2. Nah, kalau misalnya tidak ada coklat, mana aja? 1. Tidak ada coklat. 3, 5. Ini ya, yang ini. Tidak ada coklat, tapi berisi keju. Berarti ini enggak. Nah, ini 1, 2. Ada 2 ya. Jadi ada kejunya. Ada kejunya, tapi enggak ada coklatnya. Ada 2. Nah, sekarang ada coklatnya, enggak ada kejunya. Hitung. 1, 2, 3 ya. Ada 3. Terus yang terakhir, nggak ada coklat, nggak ada keju. 1, 2, 3. Nah, ini itu 3. Nah, jadi kalau misalnya kita totalkan gitu ya. Ini total berarti 2 tambah 3, 5. 2 tambah 3, 5. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita totalkan, ini pasti nilainya 10 gitu kan totalnya. Ya kalian kan cuma ada 10 kue gitu ya. Ini juga sama, mau dari baris atau kolom. Oh ya, ingat-ingat ya. Baris itu adalah ke kanan nih. Jadi misalkan seperti ini. Nah, baris itu ke sini nih. Jadi ini ada berapa baris? Berarti 1, 2, 3. Ada 3 baris. Jadi yang mendatar gitu ya. Nah, kalau yang kolom itu yang vertikal. Kolom ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah kolom ya, jangan ketukar. Lama-lama juga terbiasa lah, nggak bakal ketukar. Baris dan kolom. Tapi saya lebih suka dengan istilah row and column. Jadi row itu baris, kolom itu ya kolom ya, sama. Jadi ke arah kanan ini, ke arah kanan ini adalah row ya. Sedangkan ke arah bawah
ini kolom. Gitu. Nah, jadi baik kita jumlahkan dari kolom maupun row itu pasti menghasilkan nilai yang sama. Ini 4 sama 6. Kalau dijumlahin juga 10 gitu kan. Sama-sama aja gitu. Nah, jadi kita bisa menampilkan representasi data menggunakan two-way table. Seperti ini cara pengerjaannya. Dan kita juga bisa menampilkan data ini menggunakan Venn diagram, diagram Venn. Nah, diagram Venn ini himpunan ya. Kalian pasti udah pernah belajar nih, SMP lah, udah pernah kayaknya. Nah, Venn diagram, jadi kita gambarkan menggunakan himpunan penyelesaian. Nah, jadi ini adalah kotak yang isinya kue, semua kue yang kalian punya. Nah, totalnya ada berapa? Totalnya ada 10 kue di sini. Nah, ini totalnya ya, 10 kue. Yang pertama itu ada himpunan jumlah kue yang ada coklatnya. Yang kedua adalah himpunan kue yang ada kejunya. Gitu ya. Nah, kita pakai istilah deh. Istilah A di sini A, B, C, D. Nah, A itu adalah kue berisi coklat ya. Sedangkan B itu adalah berisi irisan tuh, irisan. Coklat dan keju. Ini istilah matematikanya kalau di buku ya. A irisan dengan C. Nah, sama-sama aja, irisan. Terus yang C itu adalah berisi keju. Yang D itu adalah Tadi kalau kerjaan udah. tidak ada coklat atau keju. Gitu ya. Gampang kan? Ya tinggal dilihat A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Kita lihat. Nah, ini yang A dulu. A-nya berapa? Lihat aja dari tabelnya, ini gampang ya. Atau jangan lihat ke tabel lah. Ceritanya kita belum tahu tabelnya ya. Ceritanya nih, kita belum tahu tabelnya. Ini tolong di mute siapa nih? Ceritanya kita belum tahu tabelnya. Lihat aja, A-nya berapa? Dia isi coklat aja. 3. Ada 3 ya. Isi coklat aja. A kan? Jadi dia A ini berisi coklat saja. Lihat tuh di gambarnya. Yang coklatnya aja ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Terus B, berisi coklat dan keju. Ada 2. Terus C, berisi keju. Keju saja, ada 2. Terus tidak berisi keju dan coklat? Ada 3. Coba kalau dijumlahin semuanya. Kalau dijumlahin A, B, C, D, A, B, C, D dijumlahin jadi total semuanya ya. 10. Gitu. Jelas sampai sini? Jelas ya. Nah, ini diagram Venn ataupun two-way table atau tabel 2 arah ya, yang artinya dia memiliki 2 variabel. Nah, selanjutnya kita coba ini nih. Jadi ini ya, pakai bahasa Inggris gak apa-apa belajar. Challenge problem. Jadi ini persoalan
tantangan. Jadi seseorang namanya Lena, dia mengetahui informasi berikut nih. Jadi dalam boxnya dia ada 18 permen. Nah, totalnya adalah 18 permen. Nah, di sini 10 permen itu memiliki coklat dan karamel. 3 permen contain neither. Jadi tidak ada ya. Neither itu no ya. Jadi tidak ada coklat dan tidak ada karamel. Nah, 12 ini total ya. 12 total permennya itu ada coklatnya. Nah, sekarang bikin nih diagram dua way-nya tadi. Gimana caranya? Yo, informasinya kita runutkan dulu. Jadi total ya. Total itu 18 permen. Nah, jadi kalau misalnya kalian menjumlahkan, nah, jadi totalnya, ini misalkan menjumlahkan ya, ini pasti 18. Ini pasti 18 juga gitu ya. Tadi nih, yang atas nih ya. Kalau kalian menjumlahkan baik dari sebelah kanan atau sebelah bawah, itu pasti totalnya gitu kan, sama-sama aja. Oke, informasi berikutnya. 10 candy atau 10 permen contain atau berisi coklat dan karamel. Lihat aja di sini. Yang ada coklatnya, yang ada karamelnya. Berarti bagian sini ya, ya enggak? Ya enggak? Ya, Pak. Oke, berarti isi nih di sini 8. Kok 18 sih? 10 nih. 10 gitu ya. Nah, terus 3 candy tidak berisi coklat atau karamel. Berarti di mana? A, B atau C? C. C, betul sekali ya. Jadi lihat nih, tidak memiliki karamel, tidak memiliki coklat. Berarti yang bagian bawah sini. 3 gitu. Terus, nah 12 permen totalnya ya, memiliki coklat. Nah ini di sini nih, jadi 10 ditambah sesuatu, ini hasilnya 12 gitu. Nah sesuatunya tinggal kita isi ya. Jadi ini berapa nilainya, ini nilainya berapa. Kita cari tahu. Jadi permen yang memiliki coklat, tapi tidak ada karamel, ada berapa? Ayo. 8, Pak. Yakin kau? Ini dilihat aja, ini kan, ini ditambah ini, jadinya 12 kan? Berapa nih? 2, Pak. 2. 2 dong, gitu. Kan kita udah tahu total candy yang memiliki coklat. Nah, ada 12 nih di sini. Oke ya, jelas sampai sini? Jelas gak? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang coba cari nih, ini berapa? 3. Berapa 3? 3, Pak. Yakin 3? Dari mana 3? Karena jumlah semuanya 18. Sisanya, Pak. Sisanya. Coba kita lihat 3 ya. Nah, 3 tambah 3 berapa? 6. 6 tambah 12. Oke, sip. Bisa kayak gitu ya. Cara mengerjakannya. Jadi karena totalnya ada 18. Nah, karena totalnya 18, ya kita harus simpen ini angka 6 gitu kan. Cara mikirnya gitu. Karena totalnya 18, ya udah berarti ini 12 ditambah sesuatu yang hasilnya 18 berapa? Ya 6 gitu. Nah, 6 berarti ini penjumlahan dari sesuatu di sini ditambah sesuatu di sini, ya kan? Ini harus 3 gitu. Bisa juga cara ngerjainnya nggak kayak gini. Ini macem-macem ya. Cara ngerjainnya kalian mikirnya boleh kayak gimana aja gitu. Nah,
Misalnya kita pikirnya kan tadi berdasarkan row ya kita ngerjainnya. Kita berdasarkan kolom misalnya ya. Jadi kita pengen tahu berapakah candy permen yang punya karamel tapi nggak punya coklat. Kita lihat dari kolomnya. Ya ini kan 10 ditambah sesuatu ya, anggaplah X di sini. Nah, ini misalkan 5 gitu. Berarti ini ditambah 5 harus 18 gitu kan. X-nya berapa? Ya udah. 10 ditambah X ditambah 5 sama dengan 18. X-nya berapa? Ya udah 18 dikurangi 10 dikurangi 5. 3. Sikat 3. Gitu ya. Sama aja. Jadi kalian boleh mengerjakan berdasarkan kolom maupun berdasarkan baris ya. Boleh berdasarkan row. Nah, row itu ya yang mendatar atau berdasarkan kolom. Kolom itu yang vertikal ya. Seperti ini. Bebas cara ngerjainnya. Oke, begitu cukup jelas sampai sini. Ada yang masih bingung? Insya Allah jelas, Pak. Oke. Alhamdulillah Pak jelas. Sebelum kita latihan, kita coba dulu buat diagram fan-nya kayak gimana. Ini kan jadi boleh pakai two-way frequency table atau two-way table, boleh pakai diagram fan ya. Nah, kalau pakai diagram fan gimana ceritanya kita belum tahu nih. Ya, ceritanya kita belum tahu, ini belum tahu sama sekali nih. Jadi informasinya masih yang di atas aja. Nah, total 18 permen. Totalnya ada 18. Ada permen yang ada coklatnya, ada permen yang ada karamelnya, ada juga permen yang punya coklat, punya karamel, ada juga permen yang tidak punya coklat, tidak punya karamel. Ya sama ya, tadi dikasih istilah A, B, C, D. Saya kasih warna lain lah biar enak. Ini selalu ya, ini teknik dari saya. Kalau misalnya dapat kasus-kasus kayak gini, langsung kalian di benak kalian kasih nama gitu. Jadi A, B, C, D gitu. Nah, baru kita lihat ke statement-statementnya. Ada 10 permen memiliki coklat dan karamel. Berarti yang diketahui apa nih? Punya 10 permen yang ada coklatnya Pak dan karamel. Iya, apa? Berarti Yakin kau? Hah? B, A, B itu mah Pak. Yang B Pak. Yo, ayo yang mana? Ayo. yang B, Yang B, Pak, yang B. Yang B ya. B, Jadi Pak. dia punya coklat dan karamel. Ada karamelnya, ada coklatnya. Coba kita lihat di sini. Yang irisan kan? Yang sebelah sini, yang B. Iya. Jadi dia punya coklat dan karamel. Kalau yang A mah coklat saja. Tidak ada karamelnya gitu. Oke? Jadi diketahui Iya, Pak. nih, ini tuh B gitu kan. 3 candy contain neither chocolate nor caramel. Nah, ini tidak memiliki coklat dan karamel. Berarti apa? Di D Yang D. Pak. D ya. Terus 12 candies in total contain coklat. Berarti apa nih? 12 tuh. 12 dikurangi B. Hah? 12 dikurangi B. Apa? Gimana? Oh iya. Aduh. Ayo gimana? berarti Kan itu Jadi yang ada di dalam ini semua ya. Nah, iya kan? Iya kan? Iya enggak? Iya, Pak. Jadi 12 ini yang ada di Iya, dalam Pak, lingkaran iya. coklat. Berarti lingkaran coklat tuh apa? Ya, coklat. Iya, B. lingkaran coklat. A. A dan AB. A dan B. Jadi ini adalah 12 itu adalah A plus B. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Ya, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ayo, kalau misalnya masih bingung, bilang aja. bingung Pak. Bingung, siapa yang bingung? Pajar Pak, Pajar.
Wajar. Oke, 12 nih. Jadi kan diceritain nih. 12 ini adalah permen yang memiliki coklat secara total. Jadi nggak cuma coklat ya. Pokoknya yang ada coklatnya aja. Entah itu ada karamelnya atau enggak. Paham nggak sampai sini? Gimana Pak? Gimana? Jadi angka 12 adalah total permen yang ada coklatnya. Dia nggak mikir ada karamelnya atau enggak. Ya pokoknya ada coklatnya aja. Paham? Paham. Oh, Pak. Nah, berarti di himpunan ini itu adalah yang ada di dalam lingkaran coklat. Lingkaran ini nih, CO. Ya enggak? Karena dia nggak mikir ada karamelnya atau enggak gitu. yes. Paham? Paham. Nah, Paham, lihat Pak. tuh di dalam CO ada apa? Ada A Ada sama si B. A dan B kan? Dan B. Ya. Ya udah. Jadi ini A plus B gitu. Jelas? Jelas. A plus B. Waduh ngilang. Waduh ngilang. Jelas. Nah, gitu ya. Oke, ya udah tinggal kita definisikan A, B, C, dan D. Pertama, itu B udah diketahui ya. B udah diketahui. Ya, B-nya itu sama dengan 10. Terus, ya ini saya gantilah. Ini 10. Terus, D-nya udah ketahuan juga. D-nya 3. Nah, terus A plus B sama dengan 12. A plus B sama dengan 12. Di mana A-nya belum tahu ya. B-nya berapa? 10. 10, Pak. 10 sama dengan 12. Berarti A-nya berapa? 2. 2. Ya udah ini A-nya 2. C-nya berapa? Ayo nyari C gimana caranya? Berarti C-nya 3, Pak. Iya betul 3. Gimana caranya? Karena yang punya karamel aja gak ada coklatnya, Pak. sisanya ya tuh Pak. Gampang. Sisanya ya gimana cara ngitungnya? Berarti kan ini total ada 18. Ya 18 betul sekali. dikurangi Jadi 5, total ya Pak. 18 sama dengan A plus B plus C plus D. A plus B plus C plus D. A-nya tadi udah tahu 2. B-nya 10. C-nya yang mau dicari tahu. D-nya 3. ya udah berarti C 18 dulu lah. 18 sama dengan ini berapa nih jumlahin? 2 tambah 10 tambah 3 15 ya. 11. 15 plus C. Berarti C sama dengan 3. Gitu. Nah, ini kalau mau menggambarkan diagram Venn, sama-sama aja lah ngitungnya. Sama-sama aja ya. Coba kita bandingkan antara data ini sama data ini sama nggak? Kira-kira. Coba lihat nih. Nah, ini. Contain caramel and chocolate. Berarti B ya. Jadi dia ada coklatnya, ada karamelnya. Nah, 10. Sama nggak? Sama. Sama. Yang pinggir. Dia ada coklatnya, nggak ada karamelnya. Ada coklatnya, nggak ada karamelnya. Berarti ini ya. Iya, 2. Sama nggak? Sama ya. dia. Yang ini, yang bawah. Dia tidak memiliki coklat, tapi ada karamelnya. Ini. Berarti ini ya, 3 sama. Yang terakhir, tidak ada karamel, tidak ada coklat 3. Sama. Sama-sama aja. Sami-sami mawon. Jelas? Siap, jelas, Pak. Jelas. By the way, udah jam berapa? 12 menit lagi ya. Oke, ini cara kita memasukkan ke dalam tabel ya dengan suatu persoalan tertentu. Oke, itu two-way table. Kita latihan lagi lah, biar makin mantap.
Nah, jadi ini si Kirti ini ya, dia mengetahui informasi tentang eksperimen obat demam. Cold itu demam ya. Cold, kalau kalian tahu, artinya bukan hanya dingin, sangat dingin. Tapi demam juga. I have a cold, I have a fever. Itu sama ya. Jadi cold ini sakit demam gitu. Nah, kalau cold medicine berarti obat buat sakit demam gitu kan. Nah, jadi si Kriti ini dia mengumpulkan 60 partisipan, 60 orang yang berbeda ya, dan menganalisis mengenai cold medicine atau obat demam nih. Nah, jadi di sini kita lihat ke datanya dulu aja ya, ke datanya kita bagi nih, lihat ke bawahnya dulu nih. Jadi dari 60 orang di sini, 60 partisipan di sini, kondisinya beda-beda. Yang pertama, nih ya, yang pertama. Jadi, oh ya, kolomnya dulu lah, saya jelasin kolomnya dulu. Nah, ini kolom pertama, itu adalah orang-orang yang menerima atau sudah meminum ya, sudah meminum obat. Nah, terus yang kolom yang kedua di sini, tidak meminum obat. Itu kolomnya. Lalu untuk row-nya, nah ini untuk row ya, yang ke kanan. Untuk yang ke kanan, yang pertama ini adalah dia mengalami sakit ya, sakit demam lebih dari 7 hari. Itu row yang pertama. Terus yang kedua, dia tidak mengalami demam lebih dari 7 hari gitu ya. Nah, jadi diteliti nih, diambil datanya. Misalkan ada orang yang pertama nih ya. Nah, dia udah minum obat nih. Tapi dia demamnya masih lebih dari 7 hari gitu. Padahal udah minum obat gitu kan. Terus orang kategori yang kedua. Nah, dia ini udah minum obat. Nah, terus ya wajar ya, dia nggak demam lebih dari 7 hari karena udah minum obat. Nah, terus kondisi yang di sini, dia itu nggak minum obat dan demamnya lebih daripada 7 hari. Kalau yang di bawahnya ini berarti tidak minum obat, tapi demamnya bisa tidak lebih dari 7 hari gitu. Jelas? Jelas nggak pembagiannya? Jelas ya. Jadi ada orang yang nerima obat, ada yang nggak nerima obat. Terus terus orang dia tuh demamnya lebih 7 hari, ada yang tidak lebih dari 7 hari atau lebih singkat ya. Misalnya 3 hari udah sembuh gitu. Terlepas dia minum obat atau enggak gitu. Nah, dari data ini ada beberapa informasi yang diketahui. 30 partisipan itu total ya, in total receive cold medicine. Jadi sudah menerima obat. Nah, berarti informasi apa ini? Jadi orang yang sudah menerima obat ya. Nah, ini tidak mikir apakah demamnya itu lebih dari 7 hari atau enggak mikir. Pokoknya total yang nerima obat itu 30, berarti ini nih totalnya. Jelas sampai sini? Jelas. Terus 26 partisipan in total had a cold that lasted longer than 7 days. Ini gimana nih? Ini baris itu Pak. Baris total yang mana? Yang lebih dari total yang hari, baris ya. 26. Ini siapa yang menyanyi? Si Martin nih. Martin. Ya Pak. Aduh, ini gak boleh nyanyi-nyanyi ya. Enggak Pak, ini ke... Nanti bentar lagi lah boleh nyanyi-nyanyi kalau udah beres. Oke. Yang ini yang kedua, jadi bingung lagi nih. Ini yang mana nih tadi? Jadi 26 partisipan totalnya itu dia itu longer than 7 days. Jadi sakitnya lebih dari 7 hari. Berarti total yang row ya, row pertama. Nah, ini kalau di total, pokoknya orang yang dia itu sakitnya lebih dari 7 hari ya udah di sini nih. Berarti ini
jumlahnya 26. Jelas? 26. Jelas ya? Nempatin Jelas. angkanya jelas? Bukan ada di Jelas, sini atau dimanapun ya, bukan. Karena bukan itu yang diketahui. Terus 14 partisipan menerima obat. Nah, berarti kalau menerima obat, lihatnya ke sini. Udah lihat ke sini duluan ya. Pokoknya nggak boleh ngisi sebelah sini. Menerima obat. Tetapi dia memiliki demam lebih dari 7 hari. Berarti di mana? Di atas atau di bawah? Atas. Di atas. Di atas. Berarti ini jumlahnya 14. Oke, ya udah. Yang bolong-bolongnya kita isi. Berapa nih? Gampang. Yang bawah? 16, Pak. 16 ya. Berapa nih? Gampang. 12. 12. Berapa nih? Berat. 18. Oh, berarti Berapa? itu total. Ini totalnya 18. 60 ya. Totalnya 60. Nah, jadi kalau total itu kalian bisa ngitung dari sebelah kanan atau dari bawah nih. 60. Totalnya 60. Nah, kalau buat 60 ini harus berapa? 18. Saya harus 30 juga. Harus 30 kan? Berarti ininya berapa? 18. 18. Itu kalau misalnya kalian ngitung berdasarkan ini ya, penjumlahan yang bagian bawah nih. Jadi berdasarkan row. Nah, kalau berdasarkan kolom. Kalau berdasarkan row bagaimana? Sama-sama aja ya. Nah, jadi totalnya ini harus 60. Berarti ini berapa nih? 34. 34. Nah, 16 tambah berapa biar 34? 18. 18 sama aja ya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Belum, Pak. Saya cukup jelas sih, Pak, tapi cukup bingung juga, Pak. Ya udah, ini kamu kerjain sendiri di WhatsApp nih saya kirim. Kayaknya Jangan lebih lihat enak catatan tapi kalau ada soal baru, Pak, enak tuh, Pak. soal baru. Langsung soal lagi. Ini kalau bikin sendiri, saya dapatnya di internetnya cuma 2, tapi kalau bikin sendiri agak susah, harus di cross check kebenaran angkanya. Ya gak apa-apa lah, ini kalian kerjain lagi, tapi nggak usah lihat catatan. Gitu. Oke, terakhir kita bikin diagram Venn-nya tanpa melihat yang bawah ya. Diagram Venn. Totalnya ada 60 partisipan. Kita bagi. Nah, ini minum obat. Bukan dari minum obat, nggak minum obatnya ya. Nah, ini demam 7 hari ya. Ini lebih dari 7 hari, anggaplah A. Ini lebih dari 7 hari. Kurang dari 7 hari, anggaplah B. Ini A, ini B. Kok baginya gini? Salah. Baginya harusnya ini A, yang ini B nih, yang nerima obat ya. Minum obat. Nah, kita lihat di sini, berarti kan ada orang yang dia itu demamnya itu lebih dari 70 hari ya. Nah, kalau daerah sini nggak minum obat nih. Ini enaknya nggak pakai AB sih biar gak bingung. Biar kalian nggak bingung ya. Ini demam lebih besar dari 7 hari. Yang di sini himpunan minum obat. Oke ya.
Oke, satu lagi itu biar gak bingung. Jadi kalian kalau bikin diagram Venn, variabelnya itu yang row atas sama kolom atas ya. Jadi harus dari situ tuh bikin variabelnya. Bukan ini sama ini, bukan. Oke, jadi di sini baru kita breakdown. Nah, orang yang pertama itu adalah orang yang A ya. Dia itu demamnya lebih dari 70 hari. Tetapi tidak minum obat. Gitu ya. Paham? Yang A. Karena di luar dari orang-orang yang minum obat nih. Terus yang B. Nah, dia itu demamnya lebih dari 7 hari padahal minum obat gitu. Terus yang C. Nah, ini minum obat tetapi demamnya tidak lebih besar daripada 7 hari, itu C. Ini yang D. Ini berarti tidak minum obat, demamnya tidak lebih besar daripada, tidak lebih lama daripada 7 hari. Gitu ya. Oke, dari informasinya, nah 30 partisipan secara total menerima obat. Nah, menerima obat berarti himpunan ini ya, semuanya. Berarti yang menerima obat itu adalah B plus C. Plus C. Ini 30. 30. 30. Nah, terus 26 partisipan total. Nah, dia itu memiliki demam lebih dari 7 hari. Nah, lebih dari 7 hari berarti semua orang yang demamnya lebih dari 7 hari ya. Berarti ini A plus B. A plus B. 26. Nah, 26. terus 14 menerima obat tetapi, nah menerima obat berarti ini ya. Menerima obat nanti dulu. Menerima obat tapi dia itu demam nih, demam lebih dari 7 hari. Nah, demam dari 7 hari berarti dia termasuk himpunan ini juga kan? Himpunan si demam nih. Lebih dari 7 hari. Berarti dia adalah B. B. Gitu. Berarti B-nya adalah 14. 14. Nah, ya udah dicari tuh A, B, C, D-nya. B 14. Udah berarti C-nya kita tahu. C berapa? 16. Ini juga langsung tahu A-nya berapa? 12. 12. B-nya 14 ya. Oke, 12 betul. Nah, sekarang nyari D. Kan 60 sama dengan A plus B plus C plus D. A-nya tadi 12 ya. B-nya 14. C-nya 16. Ya, tambah D. Berarti 60 sama dengan, nah ini ditambah semua. Ini 30 ya. 30 tambah 12. 42 ditambah D. Berarti D sama dengan 18. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini 18. Ini C-nya. 16. B-nya. Ya, 14. A-nya. A-nya 12. Gitu. Nah, coba cross check ya sama yang ini. 14. Dia nerima obat dan demamnya lebih dari 7 hari. Ya ini ya sama ya 14. Dia nerima obat dan demamnya lebih dari 7 hari. Terus ini, oh yang bawah dulu deh. Dia nerima obat tapi demamnya nggak lebih dari 7 hari. Ini kan sama ya. Ya. Nah, terus dia tidak nerima obat, tapi demam tuh lebih dari 7 hari. Tidak nerima obat, tapi demam lebih dari 7 hari. 12 sama ya. Terakhir, tidak demam dan demamnya tidak lebih dari 7 hari. Ini 18. Gitu ya. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Ada yang mau ditanyain dulu? Cukup, Pak. Sudah cukup jelas, Karena Pak. ini sangat mepet sekali ya, jadi saya anggap kalian masuk kuliah semua, nggak sempat absen.
Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Pak.